Kasus Tom Lembong ini saya sesudah melihat prosesnya, kemudian saya harus mengkritik kejaksaan maupun pengadilan dengan kata bahwa putusan itu salah. Apapun nanti putusannya bagi saya nggak penting. Karena pertama yang penting adalah di semua persidangan ini kita telah membuktikan bahwa memang kita tidak ada kesalahan apapun. Baik rekan-rekan Sobat Hukum, kembali lagi bersama kami di channel Juristin Legal Indonesia. Pada kesempatan magang minggu ketiga kali ini, kita akan membahas tentang mafia gula yang bernama Tom Lembong yang merugikan negara. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri nih rekan-rekan, saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada rekan saya, Pebi. Halo rekan Pebi. Halo semuanya, selamat pagi. Ya. Yang kedua ada rekan Ami. Halo rekan Ami. Yang ketiga ada rekan Chelmi. Halo rekan Chelmi. Halo. Pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dulu nih kepada rekan Pebi. Menurut rekan Pebi, gimana sih melihat persoalan saat ini, melihat kasus Tom Lembong yang merugikan negara dan celah hukumnya di mana ya? Baik, terima kasih untuk rekan Lili atas pertanyaannya. Jadi kasus Tom Lembong itu berpusat pada penyalahgunaan wewenang oleh seorang mantan Menteri Perdagangan yaitu Tom Lembong. Itu sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016. Jadi si Tom Lembong ini menerbitkan surat izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta di Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang sah. Itu kan harus melalui koordinasi antar kementerian dan juga harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Nah, menurut peraturan Menteri Dagang juga, yang bisa melakukan impor gula kristal putih itu hanya BUMN. Nah, akibat dari kegiatan ini negara rugi banyak sekali, yaitu sekitar 578 miliar. Nah, berdasarkan di persidangan, dakwaan untuk Tom Lembong itu dia melakukan korupsi impor gula kristal mentah yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 JOB Pasal 18 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 JOB Pasal 55 KUHP. Nah, untuk tuntutan si Tom Lembong ini, dia dituntut 7 tahun penjara dan denda sebanyak 750 juta. Nah, ada nih hal yang memberatkan dan juga meringankan Tom Lembong. Yang memberatkan itu karena sampai di persidangan dia itu sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dan dia juga dianggap tidak kooperatif dalam mendukung pemerintah memberantas korupsi. Sedangkan untuk yang meringankan Tom Lembong itu, dia kan sebelumnya belum pernah dihukum. Dan juga dari kegiatan ini ternyata Tom Lembong tidak meraup keuntungan pribadi. Baik. Pertanyaan kedua adalah berita sosial terkait impor gula. Kok ada orang besar di belakangnya? Apakah Tom Lembong ada kaitannya dengan Jokowi? Apakah disuruh Jokowi? Berdasarkan keterangan resmi dari Tom Lembong pada saat persidangan, memang instruksi mengenai impor gula itu adalah arahan dan perintah dari Presiden Jokowi. Karena pada saat tahun 2015 Indonesia itu mengalami gejolak harga pangan. Sehingga saat itu kan Jokowi masih menjabat menjadi presiden kan. Sehingga Pak Jokowi itu memerintahkan kepada menteri-menteri yang bertanggung jawab termasuk kepada si Tom Lembong ini untuk menstabilkan harga pangan dengan salah satunya itu impor gula. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk meredam gejolak harga pangan yang terjadi pada masa itu. Nah, tetapi dalam proses hukum yang menjadi terdakwa itu hanya Tom Lembong. Karena tidak ada dakwaan resmi yang mengaitkan Pak Jokowi atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu terlibat langsung. Karena fokus dari kasus ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan si Tom Lembong ini. Selanjutnya saya ingin bertanya ke rekan Ami nih, melihat terkait kasus impor gula yang terjadi masa ke masa yang selalu bermasalah, yang seperti impor ilegal. Dan ujung masalahnya apa ya? Ujung masalah impor gula, tata kelola yang buruk, dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk petani lokal. Akibatnya itu produksi nasional tidak tercukupi. Nah, tetapi impornya ini terus dilakukan. Nah, menurut rekan Ami nih, kelemahan administrasinya apa ya? Kelemahan administrasinya ada pada data yang tidak valid, ada juga izin impor yang lambat,
Terus ada juga koordinasi lembaga yang tidak sinkron. Selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Rekan Celmi, sebenarnya apa sih regulasi impor dan seperti apa kebijakannya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bahas terkait kasus mafia gula yang melibatkan Tom Lembong, intinya kasus ini berpusat pada pemberian izin impor kepada perusahaan swasta yang sebenarnya itu melanggar regulasi impor di Indonesia. Aturannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang aturan impor gula. Nah, dari sisi kebijakan, Tom Lembong menyatakan bahwa impor gula ke perusahaan swasta itu dapat dianggap membantu stabilisasi gula nasional. Tetapi dalam aturan, impor swasta itu harus memiliki prosedur dan syarat yang ketat. Menurut Rekan Celmi, kok nggak ada efek jerahnya ya? Sebenarnya dalam kasus ini Tom Lembong telah divonis hukum penjara 4,5 tahun. Nah, dari sisi efek jerah, menurut saya itu belum maksimal. Sebenarnya dalam kasus ini Tom Lembong telah divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan. Namun dari sisi efek jerah, menurut saya efek jerahnya belum begitu terasa karena dianggap hukuman yang dikenakan ke Tom Lembong belum cukup berat untuk memberi peringatan keras kepada pelaku mafia untuk melakukan perbuatan yang serupa. Oke, kan Rekan Lili udah bertanya nih kepada kami bertiga. Nah, sekarang ada yang ingin saya tanyakan juga nih kepada Rekan Lili ya. Kira-kira gimana sih cara yang bisa diterapkan oleh pemerintah misalnya kan untuk bisa memberikan efek jerah kepada para mafia impor? Kan yang mafia impor itu banyak, bukan yang mafia impor gula. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga bisa menimbulkan efek jerah gitu untuk para pelaku mafia impor? Menurut saya ini soal menyangkut duit ya, sanksi pidana yang tegas dan tidak ada main antara petugas dan importir. Hal tersebut kejahatan impor apapun pasti ada politisi di dalamnya. Menurut Rekan Lili, kenapa ya importir di luar negeri itu lebih sukses daripada importir di dalam negeri kita gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Rekan Ami. Kalau berbicara soal tetangga kita, Singapura yang merupakan negara teraman di dunia dan negara sangat cemerlang di perdagangan yang mengatur perekonomian di dunia maupun di negara Asia. Menurut Rekan Lili terkait aturan impor, kelemahan dan kelebihannya itu di mana ya? Baik, terima kasih pertanyaannya Rekan Celmi. Secara keseluruhan, impor memiliki peran penting di dalam perekonomian. Yang pertama, kelebihan impor memenuhi menstabilkan harga pangan di pasar domestik. Yang ketiga, mempererat hubungan dagang internasional. Dan kelemahan impor, adanya ancaman terhadap petani karena produk mereka menjadi gempuran impor. Yang kedua, ketergantungan pada negara yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Baik rekan-rekan, sebagai closingan statement dalam membahas kartel impor gula tidak lepas dari kepastian hukum dan penegakan hukum. Selama di dalamnya ada politis yang bisa memainkan hukum, saya yakin mafia impor akan terulang dan terulang kembali. Sekian dari kami, mohon saran dan kritikannya. Salam Merah Putih, Merdeka!